Assalamualaikum saudaraku semua. Ini aku mau berbagi cerita. Aku punya masalah sama temen aku tentang masalah kredit motor. Jadi ceritanya begini teman-teman. Di satu saat aku tagih utang sama dia, aku bilang, John, gajian apa belum? Gajian kapan? Setor motor. Aku bilang begitu ke dia. Dia bilang, turun cu, ntar ya, gajian kemarin pakai banget keperluan kok. Dari kata-kata ini berarti dia kan dia udah gajian tapi duitnya dia pakai, ya kan, duitnya dia pakai buat perluan dia dulu. Seharusnya kan kalau orang punya sangkutan utang utang motor, harusnya kan kalau nggak bisa store, setidaknya kan dia harus bilang baik-baik, datang ke rumah kita, atau dia SMS kita, atau dia telepon lah, ya kan, bilang baik-baik ke kita kan, maaf cu, aku belum bisa store motor. Tidak, kalau ya setidaknya kayak gitulah, biar ada basa basinya. Tapi ini dia kan nggak ada basa basinya, sama aja dia kan nyepelin aku kan. Dia udah gajian tapi duitnya kepake buat keperluan dia. Nah aku bilang langsung, gimana, waduh gimana sih John, kok nggak ngomong kalau mau pakai dulu uangnya? Gue mah orangnya asik John, cuma gara-gara lu gue, cuma cara lu gue nggak suka. Aku bilang gitu ke dia. Ya meng, ya dia bilang ya nanti nunggu gajian tengah bulan. Berarti kan gajian depan, ya kan, gajian dia udah waktu dia gajian kemarin dia nggak store motor, duitnya kepake dulu. Harusnya dia kan bilang basa basi, ada basa basinya. Nah aku bilang lagi begini, kalau lu ngomong kan gue juga bisa ngertiin, tapi lu nggak ada basa basinya. Aku bilang gitu ke dia. Lu butuh duit ngomong baik-baik ke gue kan bisa. Maaf, gue nggak store dulu John, bilang bilang kayak gitu, tapi lu malah diem. Gue nggak suka cara lu, aku bilang gitu ke dia. Ya udah besok kembaliin aja ya motornya, besok gue rencana pulang kampung. Nah dari kata-kata dia ini, dia mau ngembaliin motornya, berarti otomatis dia kan udah angkat tangan dong. Orang store motor, orang utang motor nggak bisa bayar, ditagih, terus dia bilang minta dikembaliin aja motornya kan, dia niatnya mau pulang kampung, ya kan. Nah dari situ aku langsung telepon orang rumah, ambil aja tuh motor di rumah Egi, aku bilang gitu ke rumah orang rumah kan. Soalnya dari kata-kata si Egi ini udah, dia bilang suruh mau dikembaliin aja kan, berarti kan udah pasti aku jauh di Jakarta, dia di kampung, ya kan. Aku otomatis manggil orang rumah dong buat ya udahlah ambil aja motornya gitu, ya kan. Dia juga toh mau ngembaliin, ya kan. Terus aku bilang nggak bisa gitu John, jadi orang jangan mencela-mencele, aku bilang gitu. Kalau kayak gitu sama aja lu nusuk gua dari belakang, sama aja lu cari masalah sama gua, aku bilang gitu ke dia. Gua kembaliin aja daripada gitu lu permasalahin, dia bilang gitu. Kan bisa nunggu gajian besok, ya udah besok gua pulang kampung nggak perlu bayar ke gue, motor gue kembaliin. Nah dari kata-kata dia ini kayak gini, berat dong. Aku udah ngambil motornya, ya kan. Nah aku bilang ke dia, gue mah orangnya asik, cuma cara lu gue nggak suka, nggak ada basa basinya. Nah aku bilang gitu lantaran dia waktu gajian, dia megang uang, jatahnya jatuh tempo bayar motor, uangnya kepake sama dia buat keperluan lain. Setidaknya kan dia harusnya basa basi ke kita kan, maaf John gue nggak bisa bayar dulu, duitnya pakai ini itulah, ya kan. Nah itu kan asik kan kalau kayak gitu kan. Nah aku bilang lagi ke dia nih, lu mau store besok apa motor lu balikin, mau lu gimana biar enak, aku bilang gitu ke dia.
nih dia SMS kayak gini nih, oh iya cuk, nggak apa-apa berarti kamu tega makan duit orang ya, oke. Nah nih dia bilang begini, nih motor udah posisi udah aku ambil di rumah dia, aku nyuruh orang rumah suruh ambil motornya. Lah dia kan tadi sendiri yang bilang kan, nih ya udah besok kembaliin aja motornya, gue besok gue rencana pulang kampung. Nah dia kan bilang mau dikembaliin aja kan, dari situ aku udah telepon orang rumah suruh ambil motor. Nah dia kan dia bilang lagi, gue kembaliin aja daripada gitu lu permasalahin, ya kan. Ya udah besok gue pulang lu nggak perlu bayar ke gue, motor gue kembaliin. Nah dia kan bilang begitu, kok dia bilang aku yang tega nusuk makan duit orang gitu kan. Kan lucu kan orangnya kan. Nah aku bilang di sini nih, lah kowe nyeluke ke priwe, kowe wingi ngomong jere motor kon dibalik kena kon susah nyong kan ngomong takon setoran motor, cuman kok nana bahasa basi nek kowe ngaran lu ngerti nyong gua kowe ngomong ge maaf jur gue tak gue disit ya nyong nana keperluan nih gue mau nyorot kita perlu disit bulan ngarep naik kan makin enak. Orang bahasa basi nek gua gajian menang-menang baik dia sampai sing ora larati jajan asal kowe ngomong nyong ngerti, cuman kowe gawe masalah orang nyong. Intinya kowe nyepelek aku anggar kowe anu butuh duit kowe ngomong apik-apik aku bisa ngerti nih ngomong John ya aku gajian tapi duitnya kayaknya perlu nang aku loh John, harus gue storkie nang aku ya gue. Oh ngomong apa nane aja menang gajian menang melengi pada baik kan gara-garanya bilang nanya harus para basa-basi ini ngono ngerti jur yakin cuman gue gak masalah orangnya orang anak anggar nunggu gue cek omongannya anggar gue omongannya anak kan yang kepenak. Oh iya gue ngerti lah anggar gue ngomong nyong be anu ngerti ini gue sering nyong ngerti ini gue cuman gue orang basa-basi ini gue tak nyong gak enak gue gak masalah orang aku. Nah udah abis itu dia SMS ambil motor tanpa permisi, ya udah sekarang balikin aja duitnya naik pancen kowe arep butuh motore. Nah dari kata-kata dia ini ambil motor tanpa permisi ya kan. Nah tanpa permisi gimana, dia kan udah bilang ya udah besok kembaliin aja motornya, besok gue rencana pulang kampung. Nah terus dia kan bilang lagi ya udah besok gue pulang lo nggak perlu bayar ke gua, motor gue kembaliin. Dari kata-kata dia begitu kan, kok di sini kata-kata dia gua ngambil motor tanpa permisi, terus sekarang dia minta kembaliin uangnya. Lucu kan, orang utang motor nggak sanggup bayar, dia sendiri yang bilang juga motor mau dikembaliin, gua nggak perlu bayar lagi. Kok orang kredit motor nggak bisa bayar minta dikembaliin uangnya? Lucu. Mana ada aja sejarahnya orang kredit motor kredit mobil gak sanggup bayar, motor anu barang dikembaliin terus minta uang kembali, kan lucu, nggak bisa begitu kan. Terus dia bilang lagi berarti kowe gak bikin masalah kan. Nah dia bilang katanya aku yang bikin masalah. Ya udah sekarang jalur tengahnya aja ya, balikin aja uangnya. Nah lucu lah teman-teman, balikin aja uangnya kata dia. Orang kredit motor kredit mobil gak bisa sanggup bayar kok minta dibalikin uangnya. Kira-kira gimana coba teman-teman. Udah cukup sekian dulu lah biar enggak ini. Makasih ya, tolong komentarnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, nih aku bilang lagi ke dia, mau lu gimana sih, lu yang ngomong sendiri motor mau dibalikin aja, giliran motor gua ambil lu katanya gua yang nusuk.
mau lu gimana, mau masih di storyin apa udah nyerah. Aku bilang gitu kan ke dia. Aku bilang aku beli motor cash sama lo di kredit, aku nggak ngambil bunga. Nah, di kata-kata ini nih aku jelasin, aku beli motor cash, minjam duit BKK. BKK itu jenis koperasi lah, minjem duit BKK. Dengan di situ aku minjem duit 7 juta, beli motor 6.700.000. 6.700.000 aku kreditin ke temen aku ini 6 juta. Aku rugi kan 700 kan, tapi di situ waktu aku udah aku lempar ke temen aku, itu posisi motor tinggal 2 kali lagi angsuran, udah masuk sekitar paruhnya lebih berarti kan, tinggal 2 kali setoran lagi ke BKK aku lunas kan. Aku kreditin tuh ke dia kan, kreditin ke dia 6 juta. Aku udah rugi 700, udah rugi. Aku beli motor 6.700.000. Aku minjem BKK 7 juta kan. Minjem BKK 7 juta, beli motor 6.700.000. Nah, aku kreditin 6 juta. Nah, di situ aku juga nggak ngambil bunga. Ya kan? Nah, aku bilang lagi, orang kredit motor sama aku kan aku kasih enak. Kalau enggak lu yang ada keperluan, lu bisa keperluan belum bisa bayar, lu tinggal bilang kan enak. Cuman salahnya lu ngeremehin gua. Dan waktunya setoran motor lu gajian megang duit diam, nggak ada kabar. Aku bilang gitu. Kalau orang utang mau begitu sih gue juga mau. Giliran jatuh tempo bayar setor motor, gue diem pura-pura tenang seolah-olah nggak punya utang. Nah di sini kan aku bilang begitu, aku jelasin ke dia, kalau semua orang utang motor giliran jatuh tempo dia ini uangnya kepake sama keperluan dia sendiri, kan aku juga bisa kan. Aku utang motor nih, terus giliran aku setor motor aku diem pura-pura seolah-olah aku nggak punya utang, ya kan. Sama aja kan remehin. Harusnya kalau orang punya angkutan setor motor kan harusnya kan dia bilang sama yang bersangkutan, maaf nih aku belum bisa setor nih bulan ini, ada keperluan lain, ya kan. Jadi maaf dah aku nggak bisa setor nih, ya kan. Nah dari situ kan enak pada kata basa-basinya ada, ya kan. Nah dia kan di sini nggak ada kata basa-basinya. Giliran gajian megang duit, jatuh tempo setor motor dia diem, duitnya dipakai sama dia buat keperluan dia yang lain. Giliran ditagih ngajak ribut, ya kan. Kalau orang yang bener tuh, nih aku bilang lagi nih, kalau orang yang bener tuh pas jatuh tempo bayar, seandainya lu belum bisa bayar harusnya lu datang ke rumah gua. Aku bilang gitu, bilang baik-baik kalau lu belum bisa bayar karena lu mau dipakai dulu uangnya. Kalau lu nggak bisa datang ke rumah gue kan bisa lihat SMS. Aku bilang gitu, mempermudah. Dia kan jauh, nggak bisa datang, mungkin nggak bisa datang dia ke rumah kita kan. Ya paling nggak aku bilang SMS ke, bilang basa-basi aku belum bisa bayar, dia bilang gitu. Maksudnya aku suruh dia kayak gitu biar dia SMS aku lah kalau dia belum bisa bayar. Aku bilang aku nyuruhnya ke dia begitu. Tapi dia kan nggak ada basa-basinya, seolah-olah dia ngeremehin kita kan, punya utang diem, ya kan. Nah aku kasih keringanan nih lagi nih dari sini nih. Aku bilang begini, kalau lu mau minta keringanan, oke, gue kasih kebijaksanaan. Lu utang kan tinggal 5 kali store, berarti lu kurang 3 juta. Nah di sini dia kan ambil motor 6 juta, aku kreditin ke dia kan 6 juta. Aku kan dulu belinya cash ke dia 6.700.000, terus aku kreditin ke dia 6 juta. Aku nggak ngambil untung kan, aku malah rugi kan. Nah di sini dia udah baru store di separohnya 3 juta, berarti dia kan harusnya kurang 3 juta lagi kan. Nah di sini aku bilang lagi, gua
kasih keringanan, lu bayar cash 2 juta, motor gue balikin, ya kan. Dari situ aku ngeluarin motor bukan yang untung malah rugi kan. Ya teman-teman tau lah intinya. Dari situ udah paham lah. Nah aku bilang lagi, aku ngutangin motor nggak ngambil keuntungan, malah aku rugi 1 juta buat ngasih lu keringanan. Kurang enak apa gue sama lu kayak gitu, lu masih nuduh gue yang nusuk lu. Bilang gitu ke dia. Kalau lu masih mau bayar, gue kasih waktu 1 bulan buat lu ngelunasin motornya. Gue nggak mau dikredit lagi karena gue udah nggak percaya sama lu. Gara-gara giliran jatuh tempo bayar lu diem, gak ada kabar. Gue bilang gitu kan. Kalau lu udah nggak mau bayar, STNK balikin ke rumah gue, atau lu gue laporin ke polisi karena lu udah niat jahat ke gue. Nah di sini aku kan motor udah di posisi udah di aku sama dia, STNK-nya malah ditahan, terus dikasih ke saudaranya. Nih tolong pegangin STNK ini, mungkin ya, pegangin STNK ini, bilang ke saudaranya liliknya gitu. Nah aku suruh bersangkutan sama liliknya, kan lucu, dia yang punya sangkutan sama aku, terus sekarang dia angkat tangan, malah aku suruh ngambil STNK-nya di saudaranya, sama saudaranya sekarang dipersulit. Aku suruh balikin uangnya, lucu sumpah sebenarnya. Cobalah teman-teman komen di bawah lah masalah ini, minta mohon bantuannya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum.